Kiranya ada kepujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita telah di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama-sama kita di Kolom 3 Bandung ini. Sama ada kandidat Muksin. Haleluya. Kalau tidak salah yang akan mengikuti penataran pada hari esok. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini dirangkaikan dengan hari anak, pekan anak dan orang muda, dan selaku sebagian anak Tuhan, anak sekolah minggu dan anak muda yang akan mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Bagaimana Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Mazmur 139 mengatakan doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Saudara-saudara, Allah Maha Tahu. Allah tahu bahwa kehidupan kita sepanjang ini sudah kita lalui begitu banyak berkat yang telah kita terima. Allah peduli, Allah penuh kasih dalam kehidupan kita. Terbukti saudara-saudara, sampai detik ini kita boleh duduk di rumah Tuhan, kita boleh mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Saya persilakan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Di pekan anak ini saudara-saudara, mari kita bersemangat memuji seperti anak muda. Mari kita menyanyikan pujian Allah itu baik, dan dilanjutkan pujian mengatakan tiada berkesudahan. Wajah-wajah yang mengatakan Allah itu baik dalam kehidupan kita. Saya masih melihat wajah-wajah yang kayaknya belum menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian sekali lagi dengan muka yang menyatakan bahwa Allah itu baik dalam kehidupan kita. Sepanjang ini sudah kita lalui, Allah baik.
baik, Allah baik, Allah baik. Mari kita ingat pujian ini sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
sudah kami lewati, kami boleh melalui bersama-sama dengan Tuhan. Ada suka dan duka. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Tuhan pelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau telah antar kami dari rumah kami masing-masing, tiba di rumah-Mu yang suci ini, dengan keadaan yang siap untuk menerima berkat Tuhan, yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami semua yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Apapun pelayanan yang kami lakukan, dikuduskan oleh Tuhan. Hidup kami, semua peralatan yang kami gunakan dalam ibadah ini dikuduskan oleh Tuhan. Biarlah kami menggunakannya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Kuduskan hidup kami saat ini untuk layak menerima dan mengalami berkat. Kami habiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua yang hadir. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya dan saudara pernah ikat janji kepada orang, ya. Apalagi anak muda mungkin ikat janji sama teman-teman, sama sahabatnya, bahkan sama pasangan hidup atau pacarnya. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah ikat janji dalam kehidupan kita. Dia berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan sampai kepada Yesus Kristus mati atas kayu salib. Dia selalu menepati janjinya bagi saya dan saudara. Pagi hari ini kita menyanyikan pujian yang mengatakan, berpegang pada perjanjian Rajaku, bersorak dan memuji namanya, memuliakan Allah itu maksudku berpegang pada perjanjian. Bukunya yang kita nomor 331. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Melalui setiap doa yang saudara sampaikan. Banyak yang kau perbuat dalam hidupku, rancangan indah terjadi. Di dalam
bersyukur untuk kekuatan, bersyukur untuk sakit penyakit, bersyukur untuk kesembuhan yang Tuhan sudah izinkan dalam kehidupan kita, bersyukur untuk pemulihan yang boleh kita nikmati hingga pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih yang sempurna yang Kau nyatakan terus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Tidak ada kata yang dapat kami ungkapkan dari syukur kami Tuhan, tapi pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami sangat bersyukur untuk semua hal yang boleh kami lalui dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang bagi kami sangat mustahil untuk kami lalui, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang terus menyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih Tuhan. Dan biarlah syukur jemaat Tuhan pada pagi hari ini diterima oleh Bapa. Dan biarlah Tuhan apa yang kami lakukan pada pagi hari ini hanyalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di syukur kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita balik berdiri untuk mengucapkan pengakuan kepada Tuhan. Pengakuan iman bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara sekalian, masih dalam minggu yang sedang kita jalani atau minggu-minggu sebelumnya, masih ada sesuatu atau hal-hal yang patut kita syukuri, dan maka dari itu saya akan beri kesempatan untuk bersaksi setelah menyanyikan nomor BNPK nomor 122 yang mengatakan bila menempuh gelombang kehidupan. Sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan.
tapi semua indah pada waktunya. Saya berkata oleh Tuhan pada hari Senin kemarin, saya bersama dengan kandidat masuk keluarga di rumah sakit Yudhistira yang di Cimahi. Kami pergi jam 11, sampai di sana ngobrol dengan keluarga karena keluarga sakit stroke, serangan kedua, pembuluh darah otak kanan itu pecah, sehingga dan sejak masuk dia tidur tidak tutup mata itu. Jadi ketika kami sampai bersama dengan kandidat, bapak ini senang gitu menyambut kami datang. Ditambah lagi kami berbahasa daerah, bahasa dari Palu, sehingga ketika dia anaknya dan tante pergi ke ruang dokter, dia tutup mata tidur. Kan saya pikir biasa aja nih bapak tuh kan tidur kan tutup mata. Ketika anaknya datang kaget, bapak sudah bisa tutup mata tidur. Saya kenapa? Dari kemarin masuk itu sampai tadi itu belum, dia tidurnya bukan aja makan tapi dia tidur. Gitu. Lalu karena dengan itu sebenarnya kami hanya mau sebentar saja berdoa lalu pulang, tapi karena melihat bapak ini om langsung ada perubahan sedikit dan segala sesuatunya juga dia boleh baik gitu, karena dia hanya disuntikan makanan lewat selang. Dan keluarga juga dari berdikari tanya ketika menelpon, papa sudah tutup mata tidur atau belum? Lalu mereka menjawab sudah tutup mata tidurnya. Dan karena itu kami lama jadinya di rumah sakit itu ngobrol dengan keluarga, dengan tante, dan juga saya sempat jaga om itu setengah jam karena anaknya dan tante itu pergi ke dipanggil dokter. Lalu kami kembali jam 2 dari rumah sakit itu. Kami dari rumah makan, nggak ada yang buka. Hanya sampai di sini jam 3 lewat baru kami makan. Saya tidak merasa apa-apa, biasa-biasa saja setelah makan. Lalu pada hari Selasa pagi sekitar jam 5 sudah mau bangun ke siap-siap ke kantor, saya kok menggigil, tapi tidak panas, tapi rasa kok dingin sekali. Lalu saya minta tolong saya dibungkus sedikit, tapi ternyata berlanjut dinginnya. Lalu saya bilang kan sama nyonya kapten, saya tidak masuk kantor dulu pagi ini, kayaknya saya mau istirahat dulu. Lalu kapten ke kantor, saya ke Korops karena di tempat kami lagi bermasalah air karena debit air dari PDAM berkurang sehingga rumah di atas tidak ada air. Lalu saya bilang saya istirahat di Korops saja bersama dengan kandidat karena di Korops lebih banyak air. Sepanjang hari Selasa sebenarnya banyak yang saya kalau agak baik-baik sedikit, saya mau mengerjakan menyelesaikan tawar karena kemarin minta tolong tukang untuk menyelesaikan, sudah terpasang semua dudukannya, tapi karena mereka sibuk juga makanya mereka tidak bisa. Lalu saya pikir kalau ada baik-baik siang saya dengan kandidat akan memasang talang gereja yang kebanjiran yang lalu, tapi ternyata tidak bisa tidur juga, bergerak juga agak kurang enak paru, kurang enak perutnya, lalu mual-mual sakit kepala. Sampai pada malam di rumah saya tetap keringat dingin dan tidur tidak bisa. Kapten bilang ke rumah sakit aja, minta diinfus baru pulang ya di UGD. Karena biasanya gitu, kalau diinfus aja dikasih dimasukkan cairan injeksi untuk lambung bisa kembali. Lalu saya pergi dengan kandidat dengan 12 malam ke rumah sakit Bungsu. Sampai di sana saya dirawat, tensi semua normal, tensinya, dan ternyata dokter mengatakan tidak bisa pulang, harus dirawat. Pasti saya dirawat di rumah sakit. Saya pikir hanya 1 malam 2 malam dirawat. Ternyata sampai pada hari Jumat saya dirawat. Pada hari Kamis disampaikan nanti diambil darah, kita mau cek liver. Saya tambah kaget ya. Dan yang kita pikirkan ternyata lain. Itu kata dokter. Lalu diambil darah sama doa Tuhan tolong ya semua hasilnya baik. Kalau pada siang sekitar jam 2 dokternya datang mengatakan semua hasil baik dan boleh pulang hari Jumat. Saya berkata oleh Tuhan, saya katakan ke nyonya ibadah PKW saja. Nanti kalau datang dokter
dulu di rumah sakit saya berangkat saja ke rumah. Saya pesan Grab, saya bilang jangan pesan Grab ke Cakra, mendingan ke Koros karena kunci mungkin di bawah di Koros. Lalu saya pesan Grab ke Koros. Saudara berkati oleh Tuhan, minggu lalu saya kesaksian di PKP. Saya bersyukur tetap diberikan kuat dan sehat, walaupun rangkap tetap diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan, tapi sinirnya saya malah sakit. Saya berkati oleh Tuhan, puji syukur kepada Tuhan dalam segala kelemahan. Begitu banyak rencana yang harus saya selesaikan sebenarnya dalam minggu yang sudah kita lalui, tapi Tuhan bilang katakan istirahat dulu. Dan itulah yang saya syukuri, saya boleh pulang dan boleh dirawat. Ditanya dokter waktu hari Kamis, gimana Pak? Sudah baik-baik? Sudah baik ini, sudah baik ini. Sudah baik ini, walaupun masih agak kurang enak. Sudah bisa. Belum baik ini Pak, masih. Saya mau berharap pulang hari Kamis ya sorenya. Belum baik ini, masih bunyi garuk-garuk di bagian. Saya mungkin lagi dewan Pak dalam mulut. Saya bersyukur pada Tuhan hari Jumat kemarin bisa pulang karena pertolongan Tuhan sangat luar biasa, merawat juga perawatan istri juga yang terus memperhatikan saya dan merawat saya dengan penuh kasih, perawatan dari rumah sakit juga, sehingga pada saat ini saya patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Ketika kita bersandar dan menyerahkan segala kekuatan kita, segala kelemahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, mari kita akan mendengarkan kesaksian melalui menyanyi bersama dari anak sekolah minggu dan juga GPS. Tapi sebelum itu kita menyanyikan ayat yang kedua.
sebentar lagi buat kita yang ingin bersaksi dan menyanyikan ayat yang ketiga. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Saya ingin bersaksi dari Mazmur 121 mengatakan demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat-ayat dari pemazmur ini telah menjadi bagian dalam hidup saya, dan Tuhan sudah memberkati pribadi saya dan juga keluarga, sehingga pada hari Jumat yang lalu saya merayakan kebesaran Tuhan dalam hidup saya. Saya pikir bukan hanya saya, pada minggu ini ada banyak yang berulang tahun, khususnya pada bulan April, dan saya ingin memuji nama Tuhan bersama dengan mereka yang berulang tahun pada bulan April. Baik anak-anak maupun dewasa. Nyanyian nomor 177, Yesus milikku ku tahu tentu. Saudara, sedikit kesaksian saya minta yang ulang tahun boleh datang. Ya, yang pimpin kesaksian Jordan, sebetulnya dia lahir itu saya berharap tanggal 19 April juga. Tetapi ternyata dia sudah tidak sabar, tanggal 14 April sudah keluar. Sehingga kami tidak sama-sama, tidak jadi sama-sama ulang tahunnya, tetapi beda 1 minggu. Tapi di atas semuanya Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah naungan kami, dan saya percaya sama kepada semua saudara-saudaraku yang berulang tahun selama bulan April. Kan ini terbanyak ya, di Koros 3 itu ulang tahunnya bulan April. Yesus milikku ku tahu. So
kasih Tuhan abadi. Dan maka kita tahu dari itu kalau kasih Tuhan itu berkelimpahan dan tidak berkesudahan, maka kita juga harus memuji Dia tidak berkesudahan juga selalu dan sepanjang hari. Untuk kesaksian kita bersama, mari kita menyanyikan ayat yang keempat. Pembacaan kita terdapat dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab dia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghalau jala yang menyingkap itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kami tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus berkati.
yang pernah disampaikan oleh almarhumah yang mengatakan bahwa apa sih yang kita cari dalam dunia ini? Semuanya bersifat fana. Tapi satu hal yang dikatakan yang harus kita cari adalah kerajaan Allah. Maka saat ini kita akan dikenyangkan melalui firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan nyanyian pujian yang mengatakan Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nyanyikan pujian Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Lomba untuk memasak nasi goreng menggunakan baju adat masing-masing ya.
baju adat daerah masing-masing. Dan juga ada lomba fashion show, kebaya dan kebaya, Kartini dan Kartono, bukan saudara ya. Dan ada minggu ini saudara-saudara, ada minggu yang spesial juga bagi kalangan Opsir Bala Keselamatan. Karena ada satu pertanyaan yang viral, kemana? Semua orang bertanya, kemana Pak, kemana Bu? Karena minggu yang sudah berjalan adalah pengumuman untuk perpindahan Opsir. Ya. Tadi OP kita kayaknya belum menyampaikan bahwa mereka berdua sudah ditetapkan untuk menjadi Opsir Koros tetap per 1 Juli tahun ini, saudara-saudara sekalian. Haleluya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan tema atau teritori kita pada minggu ini, maka kita masih berbicara atau merenungkan tentang peristiwa-peristiwa Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang, secara khusus kepada murid-muridnya, saudara-saudara. Dan secara khusus pada hari ini, seperti bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi kepada kita, bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi pantai Danau Tiberias. Dan ini adalah penampakan Yesus menampakkan diri yang ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Yang pertama, pada waktu mereka berkumpul tapi Thomas tidak hadir. Yang kedua, ketika mereka berkumpul dan Thomas hadir di dalamnya. Dan ini yang ketiga, saudara-saudara. Dan jumlah mereka 7 orang. Saudara-saudara, dalam hukum Romawi, ketika 7 orang menyatakan atau menyampaikan kesaksian yang sama, maka itu dianggap sah. Sehingga kesaksian dari para murid ini, saya percaya pasti sah, saudara-saudara, tidak diragukan lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, dari peristiwa di pantai Danau Tiberias ini, maka kita akan merenungkan tentang sebuah tema yang mengatakan pengharapan di tengah keputusasaan. Pengharapan di tengah keputusasaan. Saudara-saudara, kata pengharapan dan juga keputusasaan sebenarnya suatu kata yang kontradiktif atau sangat bertentangan artinya, saudara-saudara. Pengharapan artinya sesuatu, masih ada sesuatu yang dapat kita harapkan ke depan. Sedangkan keputusasaan merupakan suatu titik di mana kita tidak lagi dapat mengharapkan apa-apa, tidak ada lagi jalan keluar dari yang kita harapkan. Sehingga saudara-saudara, pengharapan di tengah keputusasaan akan menjadi topik yang kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang pernah mengalami putus asa. Atau mungkin kita semua pernah mengalami hal tersebut. Mengalami putus asa karena kehilangan orang yang paling dikasihi mungkin. Mengalami putus asa karena kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi mungkin. Mengalami putus asa karena pekerjaan yang sepertinya tidak ada perkembangan seperti itu terus, saudara-saudara sekalian. Kita mengalami putus asa. Atau mengalami putus asa karena penyakit yang kita tidak sembuh. Bahkan ada yang mengalami putus asa karena kehilangan barang yang paling disayangi, saudara-saudara sekalian. Ada juga anak sekolah yang mengalami putus asa karena tidak diterima di sekolah yang dia sukai atau perguruan tinggi yang diharapkannya. Bahkan bagi anak-anak muda mungkin ada yang sedang mengalami putus asa karena ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ya. Jangankan pas lagi sayang-sayangnya, mungkin putus asa juga karena diterima pun tidak, saudara-saudara. Lalu begitu banyak penyebab seseorang dapat mengalami keputusasaan. Dan keputusasaan seringkali membutakan mata seseorang untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan yang sedang ia hadapi. Seringkali keputusasaan itu membuat seseorang untuk mengambil jalan pintas untuk mengakhiri kehidupannya. Saya teringat sebuah cerita yang pernah disampaikan oleh Bapak Komisioner beberapa dalam ibadah tentang seorang bapak yang frustasi dengan keluarganya dan ingin mengakhiri kehidupannya, saudara-saudara, dengan menggantung diri di sebuah pohon. Karena dia berniat untuk bunuh diri, bapak ini cepat-cepat pergi ke toko untuk beli tali sepanjang 6 meter, saudara-saudara. Lalu dia cepat-cepat pulang, dia pergi ke kebun, dia ingin mengikat lehernya dengan tali tersebut, lalu dia panjat pohon, dia ikat di dahan pohon, lalu dia lompat, saudara-saudara sekalian. Lalu apa yang terjadi, saudara? Sial sekali, bapak itu tidak mati, tapi dia malah patah tangan, patah kaki. Kenapa, saudara-saudara? Karena jarak antara tanah dengan dahan pohon itu hanya 4 meter. Dengan tali ini adalah 6 meter, saudara-saudara sekalian. Sungguh miris.
Tapi dari cerita yang saudara-saudara saya ingin menyajikan sebuah fakta bahwa menurut Organisasi Kesehatan Internasional atau WHO menyatakan bahwa di dunia ini hampir setiap 20 detik ada orang yang meninggal karena bunuh diri. Dan negara dengan jumlah orang bunuh diri tertinggi adalah negara Lituania. Faktor utama penyebab mereka melakukan hal fatal ini adalah karena krisis ekonomi yang menyebabkan pengangguran terjadi di mana-mana, kehilangan pekerjaan, kesulitan untuk mencari pekerjaan, kesulitan untuk mencari nafkah, dan kebanyakan di antara mereka berusia antara 35 sampai 54 tahun. Yaitu usia di mana mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai tugas untuk merawat keluarga, untuk menafkahi keluarga. Tapi mereka tidak punya pengharapan. Mereka putus asa lalu mengakhiri kehidupan mereka. Saudara-saudara sekalian, teks firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh anak Islam tadi sebenarnya menceritakan keadaan orang-orang yang sedang mengalami keputusasaan, saudara-saudara. Ketujuh murid yang diceritakan dalam peristiwa ini sebenarnya masih diliputi oleh duka cita, diliputi oleh kekecewaan, dan mungkin juga kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan setelah Yesus mati. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induk, tidak tahu arah kemana mereka harus pergi atau apa yang harus mereka perbuat. Mereka seperti kehilangan pengharapan. Bagaimana kita, saudara-saudara, ketika mereka benar-benar mengalami waktu-waktu yang berkualitas bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Mereka sudah menyatu dengan Yesus. Mereka melihat kuasa Yesus bekerja bagi banyak orang. Sepertinya mereka sudah menemukan orang yang tepat untuk melindungi mereka dari penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu, untuk melindungi mereka atau membela mereka dari penjajahan ahli-ahli Taurat yang sebenarnya hanya menggunakan topeng untuk menutupi kebusukan hati mereka pada waktu itu. Namun fakta yang harus mereka terima begitu menyakitkan. Waktu mereka lagi sayang-sayangnya kepada Yesus, malah mereka ditinggal. Murid-murid sebenarnya sedang galau, saudara-saudara. Itu sebabnya Petrus memutuskan, ya sudah, saya mau kembali ke pekerjaan saya yang dulu saja. Saya mau pergi menangkap ikan, saya mau pergi menjadi nelayan. Lalu murid-murid yang lain juga mengikuti Petrus, saudara-saudara sekalian. Nah, ini yang harus diwaspadai, saudara-saudara. Karena seringkali orang yang putus asa, orang yang galau itu memutuskan untuk kembali ke masa lalunya. Boleh saja kalau masa lalunya baik, saudara-saudara. Tapi kalau masa lalunya seperti kembali merokok, kembali mabuk-mabukan, dan hal-hal yang buruk yang lain sebagainya, itu yang bahaya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjut, saudara. Jadi keputusasaan yang pertama dari ketujuh murid ini adalah karena Yesus sudah mati dan meninggalkan mereka. Mereka seperti kehilangan pengharapan. Keputusasaan yang kedua adalah setelah semalam-malaman mereka berusaha untuk menangkap ikan, sampai-sampai Petrus tidak lagi mengenakan pakaian seperti yang ditulis oleh bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara. Mungkin sudah diliputi oleh emosi, mungkin semalam-malam tidak dapat ikan satu ekor pun, satu ekor rono pun tidak ada, saudara-saudara ya. Apalagi ikan yang besar. Dan mungkin juga sudah capek sampai-sampai Petrus pun tidak kedinginan walaupun dia tidak mengenakan pakaian sepanjang malam. Namun tidak ada satu ekor pun yang mereka tangkap, saudara-saudara. Lagi-lagi mereka mengalami keputusasaan. Namun di tengah keputusasaan mereka, saudara-saudara, karena tidak mendapat ikan seekor pun, ketika mereka hendak kembali ke pantai, tiba-tiba ada orang di tepi pantai meminta mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan, ke sisi yang berlawanan dengan posisi jalan mereka pada waktu itu yang ada di sebelah kiri. Mereka mendebarkannya di sebelah kanan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Jalan itu penuh dengan ikan. 153 ekor ikan besar, saudara-saudara. Bukan ikan cuy-cuy, saudara ya. Ikan besar. Itulah awal pengharapan mereka telah kembali. Muncul seperti sebuah cahaya di tengah-tengah kegelapan. Seperti yang dikatakan oleh ibu kita Kartini, habis gelap, terbitlah terang. Dan pengharapan itu adalah Yesus, saudara-saudara sekalian. Sehingga kalimat penting yang ingin saya tekankan dalam khotbah ini adalah di dalam Yesus ada pengharapan di tengah keputusasaan. Di dalam Yesus ada pengharapan di tengah keputusasaan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita tetap mengalami pengharapan di tengah keputusasaan yang kita hadapi. Saat ini saudara-saudara saya akan memberikan resep 3R, saudara-saudara ya. Jadi ingat resepnya 3R.
Walaupun dalam keadaan yang mengecewakan, walaupun dalam keadaan yang putus asa sekalipun, kita tetap tidak kehilangan pengharapan. Karena ada reset, saudara-saudara. Yang pertama, ayat yang keempat mengatakan demikian. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, adalah rilis. Sadar bahwa Yesus hadir. Saudara, ayat ini dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan the disciples did not realize that it was Jesus. Bukan they did not know, tapi they did not realize. Saudara-saudara, artinya bahwa murid-murid tidak sadar bahwa itu Yesus. Bukan mereka tidak tahu, tapi mereka tidak sadar, tidak menyadari bahwa yang sedang berdiri di pantai sana itu adalah Yesus. Kita mencatat bahwa jarak mereka dengan Yesus sedang berdiri di pantai itu hanya 100 meter, saudara-saudara sekalian. Sehingga bisa saja menjadi penghalang mereka adalah karena hari yang masih sedikit gelap, karena waktu itu adalah waktu fajar mulai menyingsing, sehingga penglihatan mereka belum terlalu jelas untuk melihat siapa yang berdiri di tepi pantai sana. Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa pada saat itu sesungguhnya mereka dalam keadaan yang putus asa. Mengapa? Karena semalam-malam tadi mereka mencari ikan, menjala ikan, dan tidak mendapatkan ikan seekor pun. Sehingga menurut pemahaman saya bahwa mereka sedang dalam keadaan yang kesal. Mereka mungkin juga lelah, saudara-saudara sekalian. Itu terbukti ketika Yesus bertanya kepada mereka, apakah kamu mempunyai ikan? Dan mereka sepertinya sedang kesal, saudara-saudara, dan hanya menjawab tidak. Tidak ada jawaban yang lain. Mereka hanya jawab tidak. Dan sadarkah kita, saudara-saudara, bahwa dari peristiwa murid-murid ini menggambarkan keadaan manusia pada umumnya. Mengapa? Karena seringkali pada waktu manusia mengalami kekecewaan terhadap sesuatu, seringkali pada waktu manusia mengalami kekecewaan terhadap orang lain, bahkan sedang putus asa terhadap sesuatu yang diharapkan, manusia seringkali tidak menyadari akan kehadiran Yesus. Apa penyebabnya, saudara? Mungkin saja kekecewaan sudah membutakan mata rohaninya untuk melihat kehadiran Yesus yang sedang berdiri di depannya dan mau berbicara kepadanya. Mungkin saja kekecewaan itu atau keputusasaan itu sudah menghalangi imannya untuk mengalami kehadiran Yesus yang sedang berbicara kepadanya. Tapi hari ini saya mengatakan kepada saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa apapun bentuk kekecewaan saudara, apapun bentuk keputusasaan yang saudara sedang alami, sadarlah akan kehadiran Yesus. Sadarlah akan kehadiran Yesus. Yesus ada di mana-mana. Makanya pada waktu saudara berseru, Yesus tidak hanya tinggal diam, tapi Dia datang untuk menghampiri saudara. Oh, amini hal ini, saudara-saudara sekalian. Maka saudara tidak akan kehilangan pengharapan itu. Yang pertama, rilis. Sadar akan kehadiran Yesus. Di dalam Yesus ada pengharapan di tengah keputusasaan. Yang kedua, saudara-saudara, remember. Ayat yang ke-6 sampai 7 bagian A mengatakan demikian. Ayat 6 sampai 7 bagian A. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya. Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Yang kedua, remember. Ingat, Yesus menyediakan. Saudara-saudara, peristiwa ini sesungguhnya mirip sekali atau sama persis dengan peristiwa pada waktu pertama kali Petrus, Yohanes dan Yakobus dipanggil oleh Yesus menjadi murid-muridnya. Dengan peristiwa yang sama, pada waktu mereka menjala ikan dan mereka tidak menemukan seekor pun, lalu Yesus datang kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, dan hal ini juga dicatat dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Dalam peristiwa ini, dalam teks ini, ketika Yesus memerintahkan kepada mereka untuk menebarkan jalannya ke sebelah kanan, ke arah yang berlawanan dengan posisi jalan mereka pada saat itu, maka dengan sekejap jalan itu pun penuh dengan ikan, sehingga mereka kesulitan untuk menarik kembali jalan tersebut, saudara-saudara. Kemudian dengan spontan, Yohanes mengatakan kepada Petrus, itu Tuhan. Saudara, ketika Yohanes mengatakan bahwa itu
Saya percaya dia mengatakan hal itu karena ia teringat peristiwa yang sama di waktu yang lalu, yaitu pertama kali mereka melihat kuasa Yesus secara langsung. Dan perbedaannya adalah pada waktu itu jalan mereka mulai koyak karena banyak ikan. Tapi kali ini kita mengatakan sungguh pun demikian, jalan mereka tidak koyak, membuktikan bahwa iman mereka juga semakin bertumbuh dan semakin kuat sekarang. Murid-murid lagi-lagi mengalami kemahakuasaan Yesus, baru mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus. Namun sebelumnya mereka tidak menyadari bahwa itu Yesus. Saudara, bagi ini sesungguhnya memberikan perenungan kepada saudara dan saya, bahwa seringkali manusia mudah melupakan kuasa Yesus yang pernah bekerja dalam hidupnya di masa-masa yang lalu. Seringkali manusia lupa kalau dulu Tuhan sudah sembuhkan dari penyakit yang begitu hebat, begitu sulit untuk disembuhkan. Dia lupa bahwa dulu Yesus sudah menyelamatkan dia dari kecelakaan yang mungkin merenggut nyawanya. Manusia sering melupakan kuasa-kuasa Yesus yang bekerja dalam hidupnya di masa-masa yang lalu. Tapi begitu dengan mudah mempersalahkan Tuhan atas masalah yang terjadi dalam hidupnya. Coba saudara merenungkan sejenak, seberapa banyak kuasa atau perbuatan Yesus yang sudah bekerja dalam kehidupan saudara. Seberapa banyak hal yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara pada waktu saudara-saudara sangat membutuhkan hal itu saudara. Layakkah kita kehilangan pengharapan sekalipun mengalami keputusasaan? Ingat, Yesus menyediakan saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau cerita sedikit pengalaman saya yang hampir saja kehilangan pengharapan saudara-saudara pada waktu dalam pelayanan. Dan kisah ini saya beri judul tentang keranjang buah untuk Paskah. Saudara-saudara sekalian, hampir dalam setiap ibadah, pada waktu kunjungan dengan Bapak dan Ibu komisioner, setiap ibadah pasti Ibu menyampaikan kata-kata dorongan di setiap ibadah yang kami ikuti. Dan hampir dalam setiap ibadah itu juga Ibu komisioner pasti menggunakan alat peraga untuk menyampaikan kata dorongannya saudara-saudara sekalian. Dan kali ini pada waktu kami kunjungan ke Palu dan Laua kemarin, alat peraganya adalah keranjang buah yang kecil saudara-saudara ya, keranjang buah yang biasa dibawa untuk orang sakit sebagai pasir buah. Nah itu dipakai alat peraganya, dan keranjang itu diisi dengan telur pasca, Kinder Joy, ya karena anak-anak suka dengan Kinder Joy sehingga ibu berikan itu untuk diisi dengan keranjang saudara-saudara sekalian. Nah pada waktu pas gabungan di Palolo, keranjang buah ini sudah siap saudara-saudara ya. Dari Palu kami persiapkan isinya, sudah ditaruh dalam tentengan tasnya, sudah siap untuk digunakan, aman. Tapi ketika di Laua saudara-saudara sekalian, sekitar jam 11 siang, 5 jam sebelum ibadah Paskah gabungan dimulai, 5 jam itu saudara-saudara, tiba-tiba ibu panggil saya dan menanyakan, ada keranjang buah di dalam mobil? Dalam hati mati saya, keranjang buah itu tinggal di Palolo kemarin. Saya tidak tahu, mati saya. Saya tidak mau membela diri saudara-saudara, karena saya sudah salah. Saya langsung minta maaf Bu, saya akan carikan gantinya secepatnya. Dan saya pikir, sejak saya lahir sampai sekarang di Laua ini belum ada orang jual-jual buah seperti di Palu. Jangankan keranjang buah saya tidak ada saudara-saudara. Paling ada buah langsat, rambutan itu ya. Tidak mungkin kau tahu dalam keranjang buah kecil seperti itu, pasti dalam karung. Saya coba cari dari Laua, bukan dari Parese, di ada toko-toko yang dijual itu. Laua, semuanya saya tidak ada. Gimpu, Tomua, hampir semua toko saudara-saudara yang besar-besar saya tanya, ada keranjang buah yang bekas, saya tidak apa-apa yang bekas. Tidak ada. Ya Tuhan, mati saya. Mau pakai apa sudah ibu sebentar untuk taruh telur itu dan Kinder Joy. Lalu tiba-tiba saya berdoa dalam hati, Tuhan tolong saya, jangan permalukan saya seperti itu. Saya hampir putus asa saudara-saudara, betul, karena saya betul sudah merasa bersalah dan harus bertanggung jawab dari kesalahan saya. Saya pergi ke rumah seorang konselor untuk minum kopi, untuk menenangkan diri supaya tidak terlalu panik gitu ya, kopi. Dan sini saya bertanya, Kak, ada
Menyatakan yang buah dah seperti yang dibawa untuk pasien buah untuk orang sakit gitu dah. Tidak ada itu ya. Ada sana tapi yang yang plastik. Saya lihat besar atau kecil? Lumayan, dia terlalu besar juga. Coba lihat. Diambil. Ukurannya segini sudah. Dan saya bilang, oh pas. Tapi kan tidak ada ini ya, pegangannya. Dia coba buat bagaimana supaya ada pegangannya, supaya bisa ditenteng ini. Dan puji Tuhan saudara-saudara, saya tidak kehilangan pengharapan karena Tuhan tolong saya. Dan dari situ saya selalu merenungkan, remember, ingat, Yesus menyediakan. Oh haleluya saudara-saudara sekalian. Seringkali dalam keputusasaan, dalam kekecewaan, kita melupakan bahwa Yesus itu sebenarnya menyediakan segala sesuatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada waktu kesusahan, pada waktu kesulitan ekonomi, Yesus menyediakan kebutuhan. Oma-oma, opa-opa, ingat pada waktu kesusahan menghadapi masa tua sekalipun, Yesus menyediakan sukacita, amin. Orang-orang muda, ingat ketika kau ragu dengan masa depanmu, Yesus menyediakan masa depanmu. Anak-anak sekolah minggu, ingat ketika mainanmu rusak, berdoa sama Tuhan. Pasti mau papa beli yang baru. Di dalam Yesus ada pengharapan di tengah keputusasaan. Ingat, Yesus menyediakan. Saudara-saudara, R yang ketiga atau R yang terakhir. Bagaimana caranya supaya kita tetap mengalami pengharapan di tengah keputusasaan sekalipun? R yang ketiga, ayat yang ke-7b sampai 8 mengatakan demikian. Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Saudara-saudara, R yang ketiga adalah rise up, bangkit, datang kepada Yesus. Realize, remember, and rise up. Bangkit, datang kepada Yesus. Saudara-saudara, menarik untuk memperhatikan kelanjutan dari peristiwa ini, bahwa ketika Petrus mendengar dari Yohanes, itu Tuhan, ia cepat-cepat menangkap pakaian saudara-saudara, lalu lompat ke danau untuk segera menjumpai Yesus. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Petrus pada waktu itu, apakah dia sedang baring-baring mungkin sambil memikirkan, sial betul hal ini. Menjengkelkan, tidak dapat satu ekor ikan pun. Dan tiba-tiba ketika dia mendengar bahwa itu Tuhan, saudara-saudara, dan Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib, dia langsung bangun, dia pakai pakaiannya, lalu datang kepada Yesus. Ini gambaran kepada saudara-saudara sekalian saya bahwa pada waktu kita benar-benar mengalami keputusasaan, jangan lupa untuk bangkit dari keputusasaan itu dan datang kepada Yesus. Saudara-saudara, kalau orang Palu bilang Petrus ini kajuru-juru, saudara-saudara ya, dia belum pakai baju, lompat sudah dia, kajuru-juru, suka buru-buru gitu ya, belum siap-siap, langsung pergi saja. Tapi saya meyakini bahwa Petrus memiliki alasan mengapa ia melakukan hal itu, saudara-saudara. Alasannya adalah bahwa kebangkitan Yesus dari kematian juga membangkitkan imannya untuk semakin percaya bahwa pengharapannya selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus itu tidak sia-sia. Oh haleluya. Saya percaya bahwa Petrus sungguh-sungguh mengalami bahwa pengharapannya bersama-sama dengan Yesus tidak menjadi sia-sia. Petrus bangkit dari kekecewaannya yang mengira bahwa Tuhan yang mati, dan ia bangkit dari keputusasaannya setelah semalam-malaman tidak menangkap seekor ikan pun. Petrus bangkit dan datang kepada Yesus dengan penuh rasa syukur. Dia rela datang cepat-cepat untuk menghampiri Yesus. Ini mengatakan kepada saudara dan saya bahwa kalau sudah mengalami berkat dan anugerah Tuhan, kalau sudah mengalami pertolongan Tuhan, jangan lambat untuk datang kepada Tuhan. Harus cepat bersyukur kepada Tuhan, saudara. Bahkan sekalipun belum mengalami berkat itu, tetap datang kepada Tuhan. Saudara, untuk mengalami pengharapan di tengah keputusasaan, tidak cukup hanya menyadari akan kehadiran Yesus. Tidak cukup hanya mengingat kemahakuasaan Yesus.
yang seringkali menyediakan segala sesuatu untuk kita yang kita butuhkan, tetapi juga harus bangkit dari keputusasaan itu dan datang kepada Yesus. 153 ekor bukan ikan kecil, saudara-saudara, tapi ikan besar. Jalan mereka tidak goyah sekalipun. Mereka siap menerima berkat Tuhan. Pastikan jalan saudara tidak goyah ketika menerima berkat Tuhan. Amin. Hidup saudara tetap berpegang pada pengharapan kepada Tuhan. Saudara, tindakan Petrus mengajarkan kepada kita bahwa pada waktu kita mengalami keadaan yang mengecewakan, bahkan sampai membuat kita putus asa, cepat-cepat bangkit dari keterpurukan itu, bangkit dari kekecewaan itu, bangkit dari keputusasaan itu, dan datang kepada Yesus. Jangan berlarut-larut dalam keadaan itu sehingga menyebabkan saudara akan kehilangan pengharapan. Percayalah, Yesus sudah menunggu saudara seperti yang menunggu murid-muridnya di tepi pantai. Pada akhirnya saudara-saudara, beranjak dari kisah murid-murid di pantai Danau Tiberias ini, dalam keputusasaan sekalipun, dalam kekecewaan sekalipun, terhadap apapun, sadarlah bahwa Yesus menunggu saudara. Ingatlah kuasanya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Datanglah padanya dan alamilah berkat yang berlimpah. Petrus cepat-cepat menghampiri Yesus, bukan karena dia merasa lebih utama dari teman-temannya, tapi dia menyadari bahwa selagi masih ada waktu untuk berjumpa dengan Yesus, kenapa tidak? Kenapa harus lambat-lambat? Yesus, Petrus cepat-cepat karena dia pikir selagi masih ada waktu. Bagi saudara dan saya, adakah di antara kita yang sedang mengalami putus asa? Percayalah dalam Yesus ada pengharapan. Datanglah padanya selagi masih diberi waktu. Pujian yang akan dinyanyikan pada saat ini akan mengangkat kita untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi dalam doa. Nyanyian nomor 213. Ajarlah aku, antarlah Tuhan Yesus pada jalan yang suci yang membawa Roh Kudus ke negerimu kembali. Sementara kita menyanyikan pujian ini, silakan Bapak Ibu berdoa di tempat masing-masing. Saya tidak melarang saudara, mungkin ada yang mau berlutut di bangku anugerah ini. Tempat yang tersedia bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Antarlah Tuhan Yesus.
tunduk pada pengharapan kami kepada Yesus, bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Yesus selalu menunggu kami ketika kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Janji firman-Mu semua menguatkan kami dalam keputusasaan, dalam kekecewaan sekalipun. Ada pengharapan di sana, ada Yesus di sana yang senantiasa menanti kami. Terangkanlah firman Tuhan bagi kami semua yang sudah mendengarkannya. Dan tolong kami untuk terus mengaplikasikannya dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Engkau melihat Tuhan dalam pengumuman kepada anak-anakku yang sedang berlutut melakukan anugerah ini. Bukan mereka datang untuk bawa diri mereka kepada Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka ungkapkan melalui hati mereka, melalui perkataan mereka. Tuhan, dengarlah doa mereka. Jangan tinggalkan mereka. Pastikan ya Tuhan bahwa mereka menerima jawaban doa dari Tuhan. Apapun yang mereka sedang bergumul. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan di waktu yang tepat. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, buat Tuhan yang sedang berdoa di bangku mereka masing-masing, di kursi mereka masing-masing. Apapun yang sedang mereka sampaikan kepada Tuhan saat ini, Tuhan dengarlah setiap doa untuk umat-Mu. Mereka sedang bergumul dengan kehidupan pribadi mereka. Mereka bergumul dengan kehidupan rumah tangga keluarga. Mereka bergumul dengan pekerjaan mereka, ekonomi keluarga mereka. Anak-anak yang bergumul dengan pendidikan mereka, masa depan mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan. Sehingga hari-hari mereka jalani, mereka menjalani bersama-sama dengan Tuhan. Ada pengharapan Tuhan, ada masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak dalam kerajaan. Sekali lagi Tuhan, ampunilah kami dari dosa dan kesalahan kami. Kuduskanlah hidup kami ya Tuhan, untuk terus mengalami berkat, mengalami anugerah-Mu, mengalami kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak dalam kerajaan surga. Engkau telah berhenti berbicara, dan biarlah Roh Kudus menyempurnakan firman-Mu ini dalam diri kami masing-masing. Pujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Yesus menyediakan dan bangkit dan datang kepada Yesus. Tuhan berkati kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian nomor 429. Sementara pujian ini dinyanyikan, kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan. Terima kasih bagi kita satu kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami menaikkan segala syukur kami atas pertolongan Tuhan dalam ibadah ini. Kami boleh melaksanakan ibadah ini dari awal hingga pada akhir diri penuh pertolongan daripada Tuhan. Pada saat itu Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini ya Tuhan. Memberkati kami sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pendidikan kami. Maka setiap pergumulan kami, rencana kami, kerinduan kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami percaya mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat kami yang ada di luar kota. Tuhan kiranya memberkati dan menolong mereka dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami melalui pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi Bandung. Tuhan terus memberkati pelayanan ini. Memberkati hamba Tuhan yang bertanggung jawab dalam pelayanan ini. Bapak dan Ibu Mayor sedang baru sebagai osir pemimpin yang ada di PSTW Senjarawi. Kami berdoa bagi Mayor Didi dan Mayor Didi Juanda dan Nyonya, staf yang ada di pelayanan ini. Berdoa bagi kandidat OMT, karyawan-karyawati, semua oma-opa yang dilayani, bahkan para donatur yang mempraktikkan pelayanan ini. Mereka terus diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami.
Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Atas segala berkat dan pertolongan Tuhan sudah Tuhan nyatakan tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa bagi semua anak-anak Tuhan sudah melakukan pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan mengenal kehidupan mereka masing-masing. Tuhan akan memberkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam masa depan mereka. Kedua orang tua mereka, bahkan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Satu sekali berdoa bagi Letnan saya yang sudah menjadi berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan terus melanjutkan berkat melihat pelayanan di kantor pusat. Maka rencana-rencananya ke depan juga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengarlah sama doa kami di dalam nama hamba-Mu berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman Prof. Kegiatan Prof selama sepekan 26 April hari Jumat pukul 4 sore ada ibadah persekutuan kaum wanita. Pimpinan acara kami Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Nora Tampan dengan ayat mas punya atau kepunyaan. Dan kemudian dilanjutkan dengan ibadah gerakan pembawa suluh pada pukul 19. Pimpinan acara dibawakan oleh Fernando Tenus, sementara firman Tuhan akan dibawakan oleh PMT Patar Pandiangan. Kemudian 28 April pada hari Minggu pukul 6:20 ibadah kesucian di PSTW. Firman Tuhan dan pimpinan acara akan dibawakan oleh Bapak Kompes Samuel dan Ibu Kuliah Baru. Kemudian pukul 8 ibadah kesucian di Korps 3 Bandung. Port ibadah dibawakan oleh Saudari Mei Surita. Kemudian pimpinan acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Kandidat Panda dan Kapten Denisa Supriyanto. Tim musik untuk keyboard Bapak Agus, bass Saudara Kevin Barani, kemudian gitar Saudara Hotman dan drum Saudara Fernando. Kemudian singer OMT Jessica dan Ibu Anoka, kolektan Kandidat Fani dan Saudari Satrini, multimedia Saudara Tony dan Saudari Putu, tamborin Saudari Ika, Saudari Iren dan Saudari Putri serta Saudari Mei. Kemudian sekolah minggu GSM Putu, OMT Jessica, GSM A dan GSM Sewa serta OMT Bayu. PKP kandidat Opang Mendekai. Untuk hari Minggu tanggal 28 April yang akan mencari dana dalam PKP. Kami mengucapkan ulang tahun untuk tanggal 22 April yaitu Bapak Bayu Handoko. 26 April Saudari Mailina Aron. 1 minggu ke depan yang akan kita doakan Ibu Kuswanti Rungka, kemudian Ibu Elizabeth Simatupang, Ibu Maria Simatupang, Ibu Budi Mariono, Saudari Rosnia Wiwati, Ibu Merila Latuputi dan Saudari Eva Indrawan. Demikian pengumuman dan untuk jelasnya Bapak dan Ibu bisa melihat di warta di grup WA Waktu 3 Bandung. Terima kasih. Salam berkati oleh Tuhan. Tidak ada sekolah minggu setelah ibadah ini juga tidak ada PKP. Kita akan PKP dan PKW akan bergabung di Korps 1 Bandung jam 11 siang. Mungkin kita akan latihan sekali mungkin untuk memperkenalkan lagu yang sudah kami kirim di grup untuk kita mengambil bagian dalam ibadah PKP dan PKW gabungan di Korps 1 bagi saudara-saudara yang rindu hadir, rindu diberkati oleh Tuhan lewat ibadah persekutuan kaum pria dan wanita yang diadakan di Korps 1 Bandung. Kita juga bersyukur pelayanan Korps 3 Bandung diberkati oleh Tuhan melalui anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan pada kesempatan ini. Berterima kasih untuk ucapan persembahan syukur dari keluarga Joswil dan Sarah Nampai di Kanada untuk membantu pembangunan rumah dinas opsi Korps 3 Bandung sebesar Rp5.700.000. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Sampaikan salam kepada Joswil dan Sarah. Salam kami dari Korps 3 dari OSIS setempat, OSIS setempat. Tuhan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian, atas bantuan dan kasihnya di
prolog ini. Kiranya Tuhan memberkati kedua anak Tuhan ini dalam tugas mereka, pekerjaan mereka di Kanada, rumah tangga, dan segala rencana-rencana mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Saya mengundang maju ke depan bagi saudara kita yang berulang tahun mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 April. Yang pertama Mayor Ana Maria Lespasa, Bapak Anjas Barani, Ibu Komisioner Widawati Tampai, dan Niwayan Triana J. Kita akan menyanyikan Betapa Mulia dan seterusnya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang menghampiri hadirat mulia Tuhan. Satu kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah diberkati oleh Tuhan di sepanjang minggu yang mereka sudah boleh jalani, dan secara khusus pada minggu-minggu yang mereka jalani, Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi dalam kehidupan mereka. Mau berdoa bagi Ibu Mayor Ana Maria Lespasa, Bapak Anjas Barani, Ibu Komisioner Widawati Tampai, dan Niwayan Triana J. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kasih dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di tengah-tengah kehidupan mereka, dengan Tuhan menambahkan usia 1 tahun lagi di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa dalam pada saudara kami, Tuhan kiranya terus melanjutkan berkat-Mu di tahun-tahun yang akan kembali mereka jalani. Kami percaya berkat daripada Allah yang sama akan terus menyertai mereka dalam rumah tangga, menyertai mereka dalam pelayanan dan pekerjaan, menyertai mereka dalam keluarga mereka, bahkan kehidupan pribadi mereka terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kita bertambahkan kekuatan kesehatan kepada mereka, dan kami percaya penyertaan Allah akan sempurna di dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi harapan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, pergumulan mereka, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam pelayanan mereka, rumah tangga mereka, bahkan segala sesuatu yang mereka rindukan terjadi dalam kehidupan mereka, kami percaya Allah akan menyertai dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menolong mereka kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan, kami percaya selalu diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengarlah sambut doa kami di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup dan berkat sampai kami dengan sentuh. Saudara-saudara, saya ingin mengklarifikasi segala berkonsultasi dengan adik saya Jordan. Tadi saya salah ucap, harusnya realize bukan rilis ya, sadar. Jadi saya milih Petrus lah, cepat ya, harus minta maaf. Baik, mari kita berdiri saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia
pujian, hormat serta syukur kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya saat ini. Kami percaya ibadah kami disempurnakan oleh Tuhan. Biarlah kami pulang mengalami berkat-Mu, mengalami kasih karunia-Mu, mengalami anugerah-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa saat ini ingat bagi kedua anak kami, Oi dan juga Jonathan, yang akan mengikuti ujian tes memasuki perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati mereka, beri hikmat kepandaian dari Tuhan, sehingga ketika Tuhan berkenan mereka diterima di perguruan tinggi yang mereka daftar. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan saja yang bekerja di sana. Apa yang menjadi pengharapan mereka ketika mereka bawa kepada Tuhan, maka Tuhan mengabulkannya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dengan penuh keyakinan bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kami. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.